Di sore ini kita seperti biasa dari AFC kan selalu menyediakan media untuk edukasi ya, karena kita dasarnya edukasi, dan di sore hari ini dari perusahaan akan minta kita untuk kembali mereview tentang usukusi. Jadi hari ini kita bahas usukusi ya. Jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh Angga, dan aku akan bawa sesederhana mungkin dengan bahasa-bahasa awam aja supaya teman-teman nggak pusing ya. Dan tolong disimak karena dasar kita di AFC selalu edukasi supaya nanti teman-teman di lapangan juga lebih ringan bebannya, nggak terlalu overclaim dan sebagainya ya. Begitu, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan sore hari ini bisa bermanfaat besar buat semuanya. Itu Angga. Usukusi. Jadi kenapa dari pusat dan Angga sendiri kita bahas review usukusi, karena mungkin usukusi dianggap sedikit kurang populer dibandingkan Subarasi. Maklum lah, Subarasi kan kayak pacar baru ya, baru muncul, jadi orang fokus ke Subarasi terus, padahal sebenarnya usukusi ini kalau aku pribadi justru saat ini lebih banyak minum usukusi. Kenapa? Nah, itu kita bahas di sore hari ini, terutama paten-paten fungsinya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, kan ada mungkin yang malah belum paham, sehingga bisa tahu bahwa usukusi ini sebenarnya kalau di dunia kedokteran menurut aku lebih spektakuler dibandingkan dengan Subarasi, karena dia punya paten-paten fungsi yang sangat unik, yang tentunya akan dijabarkan di sore hari ini. Jadi kenapa disebut DNA terapi? Itu sebenarnya yang menarik, karena di usukusi ini ada beberapa hal, terutama karena Angga sendiri juga bilang, yuk kita mulai lebih spesifik memerangi COVID, terutama karena beberapa teman sekelasku, adik kelas maupun kakak kelas sudah gugur gara-gara COVID ini ya. Usukusi ini adalah satu produk dari AFC yang diambil dari DNA salmon jantan ya. Itu dasar pertama, jadi teman-teman jangan sampai lupa. Nah, inilah salah satu kandungan yang istimewa banget karena dia digabungkan dengan beberapa ingredients lain, mengeluarkan paten-paten fungsi yang menurut aku secara pribadi maupun sebagai dokter itu istimewa sekali, karena dia punya beberapa paten fungsi yang saat ini belum ada saingannya ya. Jadi itu yang aku lihat pertama kali keluar dulu, termasuk senior aku, mantan dosen pun aku ceritain, mereka bilang ini produk luar biasa karena ada anti tumor agent. Teman-teman pasti tahu ya, sudah member, yang belum mungkin bisa mulai dicatat. Dia punya anti tumor agent, punya activating immune agent, dan anti hepatitis C. Itu yang diterbitkan oleh Balai POM. Sebenarnya di balik itu usukusi ada paten fungsi yang lain. Cuman memang Pak Ernest, Pak Niko mengatakan itu tidak bisa di-share karena memang dari Balai POM-nya belum menerbitkan itu ya. Mudah-mudahan suatu saat akan diterbitkan. Si usukusi ini punya kemampuan juga untuk menekan semua kegiatan dari sel kanker, yaitu paten ya, bukan brosur. Lalu dia bisa untuk jerawat batu, dia bisa untuk wrinkles itu kerutan ya teman-teman. Dia juga bisa detox usus. Sehingga sebenarnya produk ini memang seperti pertahanan tubuh kita gitu. Jadi kalau negara itu seperti TNI-nya gitu. Jadi benar-benar dia mempertahankan tubuh kita ini untuk melawan segala macam dari luar, dan otomatis kita juga tahu bahwa DNA salmon jantan suntikannya itu dipakai banyak sekali orang, baik orang biasa, artis maupun pejabat, untuk merawat kecantikan. Jadi usukusi artinya aja udah cantik. Jadi memang ini cantik, menurut aku cantik dari fisik maupun cantik dari pertahanan tubuh kita. Gitu ya teman-teman. Jadi gampangnya bahasa awamnya seperti itu ya. Next, Kak. Ada beberapa ingredients, dan aku sebenarnya kadang-kadang tidak pernah bahas ya. Ada yang tanya kenapa nggak dibahas, karena ini penting ya teman-teman, bahwa Asayama Family Club ini teman-teman bukan MLM ya. Jadi itu penting banget karena di lapangan teman-teman sering
galau, sering gugup gitu ya, karena ada tiruan kita, ada yang merek SOP Alpha, Salut, dan sebagainya yang mengaku-ngaku sama dengan AFC. Teman-teman, kalau ketemu yang hal seperti itu, kita nggak perlu menyerang orang. Aku selalu ajarkan kepada tim, kita harus step by step bahwa Asayama Family Club adalah perusahaan farmasi non-chemical yang tertua dan terbesar di Jepang. Bukan kata Angga, bukan kata Dr. Luigi, bukan kata Niko, bukan kata Ernest, tetapi kata data. Itu penting banget, teman-teman harus percaya diri. Jadi bukan sombong ya. Aku selalu diingatkan oleh Pak Niko, Pak Michael, Pak Ernest, kita nggak boleh sombong. Tetapi kita juga nggak boleh minder, nggak boleh takut di lapangan karena kita memang terbukti secara data perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi, teman-teman, pasti bikin produk untuk konsumennya. Jadi termasuk Utsukushi ini dibikin khusus untuk konsumen ya, entah itu orang sehat, orang sakit atau orang yang sudah gawat darurat, memang dia dibikin untuk kita. Bukan dibikin untuk marketing plan yang diciptakan oleh Pak Niko. Beda ya, Pak Niko menciptakan marketing plan itu untuk membantu teman-teman mendapatkan rezeki dari marketing plan-nya AFC. Beda banget ya. Jadi produk kita bukan produk MLM. Kalau produk MLM itu teman-teman dibuat untuk dijual di marketing plan. Ini dasar utama aku ajarkan kepada tim semua berdasarkan data, fakta, dan semua bukti-bukti yang ada di lapangan. Jadi teman-teman bukan sombong, tetapi harus tahu dulu dasar ini, maka teman-teman di lapangan tuh nggak panik. Ketemu semua orang yang coba-coba niru salmon ovary peptide, mungkin nanti akan juga ada yang niru Utsukushi, mungkin ada yang niru lutein shot, dan sebagainya. Jadi kita adalah pabrik farmasi biasa, ya, tetapi kekayaannya luar biasa, ya, karena aku juga baru ketemu beberapa teman yang berbicara di forum-forum yang aku hadiri, bahwa untuk bisa masuk ke bursa efek Nikkei atau Tokyo atau Jepang, itu kekayaan perusahaannya harus 200 triliun atau lebih. Sedangkan perusahaan ini sudah masuk di bursa efek Tokyo bukan tahun ini loh. Sudah mungkin beberapa tahun, mungkin malah beberapa belas tahun yang lalu. Aku nggak tahu ya, tapi pasti kekayaannya lebih dari 200 triliun. Itu yang kedua. Ya. Jadi teman-teman, waktu minum produk ini, power of mind teman-teman juga penting banget dengan mengetahui bahwa produk ini adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi, bukan oleh perusahaan MLM. Aku nggak bilang perusahaan MLM lain jelek, nggak. Tetapi kita berbeda. Ya, itu penting ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok ada kandungan-kandungan ini, tapi di kotaknya kok nggak ada miligramnya, dokter? Kok nggak ada ininya, nggak ada komposisinya berapa-berapa? Itu rahasia perusahaan, teman-teman, biasa ya. Karena kita bukan obat, oke ya? Nah, kenapa yang lain harus dicantumkan? Karena obat. Misalnya amoksisilin, asam mefenamat, kenapa harus dicantumin 250, 500? Karena itu bisa berbahaya, teman-teman ya. Karena itu mereka harus cantumkan. Beda sama kita ya. Yang menyatakan kita aman atau enggak itu bukan dari kandungannya, tetapi dari Balai POM. Oke. Beda ya. Jadi kita bukan obat ya, teman-teman. Bukan zat kimia juga. Jadi produk AFC tidak mungkin ada zat kimianya. Bukan karena Balai POM aja, tapi karena memang perusahaan farmasi kita di Jepang non-chemical. Jadi semua produk AFC tidak ada zat kimianya. Karena itu nggak dicantumin pun nggak apa-apa kandungannya ya. Kenapa pula nggak dicantumin? Ya itu rahasia, teman-teman. Orang kita nggak cantumin aja ditiru-tiru sama perusahaan lain kan, apalagi dicantumkan. Ya, jadi teman-teman yang pasti adalah satu, seluruh kandungan ini digabungkan, dia keluar paten fungsi. Nah, paten fungsi ini yang teman-teman edukasi kepada calon-calon member maupun leader-leader Anda yang sudah join, supaya nggak salah cara menjelaskannya. Ya, jadi inilah dasar-dasar awal waktu aku dengan Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael ngembangin AFC adalah dengan edukasi seperti ini. Sehingga teman-teman
tidak salah kaprah, tidak salah jelaskan, dan kadang-kadang tidak overclaim. Saking semangatnya mau ke Rusia, akhirnya overclaim. Jangan ya. Jadi selalu berpatokan pada edukasi yang sedang aku sampaikan tahap demi tahap ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Ya, jadi kandungan ini kenapa aku nggak bahas? Karena kalau Anda bahas, nanti di lapangan Anda akan diserang dengan kandungan punya dia. Jadi akhirnya jadi rumit. Sedangkan kita sudah ada paten fungsi. Apa sih paten fungsi? Paten fungsi itu gini, paten fungsi itu sesuatu yang sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, teman-teman. Ya, mulai dari jurnal, mulai dari uji klinis, tingkat 1 sampai tingkat 5, lalu diajukan ke Nippon Barrier kalau kita sehingga akhirnya keluar paten fungsi. Nah, makanya beda sama produk lain tadi di situ juga. Kita istimewa banget bahwa kita ada paten fungsi. Jadi kandungan ini digabung kayak pemain sepak bola atau tim voli deh ya, karena ini kan cuma ada beberapa. Digabungkan jadi satu kesebelasan atau tim voli yang sangat hebat. Nah, begitu. Terima kasih nih Bro Ferdian ya sudah menyebutkan bahwa kita terbit di Bursa Efek tahun 2005. Next. Usukusi mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Oh, dibuka aja dengan kata-kata seperti ini, jadi jangan tanya lagi kalau buat kulit. Semua jadi celing, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena memang paten fungsinya ada di sana. Kandungannya jelas untuk itu, menjaga agar kulit kita terlihat sehat dan tetap terlihat awet muda. Next. Ini beberapa kondisi yang bisa dibantu dengan usukusi dan sudah sangat terbukti, terutama aku, Pak Niko sendiri ya, yang memang raja-raja begadang, itu kantong matanya sudah mulai hilang semua ya. Jadi kelihatan lebih seger, lebih muda, kulitku udah nggak kering. Aku kebetulan kulitku berminyak, tapi sekarang dia memang oily, tapi dia tidak membuat freaky kulit kita ya. Keriput jangan tanya ya, semuanya hilang sampai beberapa teman itu sampai kaget sendiri ya, terutama tante-tanteku dan sebagainya. Nah, iritasi ini kadang-kadang banyak yang tanya, kenapa orang alergi kok nggak hilang, dokter? Ini kan ada untuk iritasi. Iritasi dengan alergi beda, teman-teman ya. Iritasi itu artinya kita terkena sesuatu yang menyebabkan kulit kita jadi seperti terbakar, terluka. Itu namanya iritasi. Kalau alergi, dia muncul dari dalam. Beda ya, teman-teman. Jadi usukusi tidak bisa buat alergi. Oke, tetapi kalau buat iritasi bisa. Jadi bedanya di situ ya. Next. Keriput yang hilang itu semua wrinkles ya. Biasanya karena akibat penuaan, bukan akibat luka bakar, misalnya nggak bisa ya. Jadi ada pertanyaan kebetulan berhubungan sama ini, aku langsung jawab. Oke. Nah, lalu apakah alergi tidak bisa dengan sop juga? Ya, nanti ada tanya jawab ya, akan dipandu Angga. Tapi produk kita nggak ada yang buat alergi. Ya, itu juga teman-teman harus tahu ya. Jadi alergi nggak bisa sembuh ya. Alergi itu adalah bawaan dari genetik badan kita. Lalu ideal body ya, atau untuk usukusi ini apakah bisa membantu orang menjadi lebih ideal badannya? Menurut aku dia akan membantu dari segi apa? Detoksifikasi usus dan metabolisme di dalam badannya dengan dengan subarasi. Sehingga badan kita itu bisa mencapai titik yang ideal. Jadi bukan obat untuk kurus ya. Usukusi bukan menguruskan badan. Tapi kalau kita rajin minum usukusi dengan dosis yang sangat ideal, dosis yang optimal itu adalah 4 saset ya teman-teman. Aku sendiri sejak COVID bulan Maret, aku minum usukusi ini bisa 6 sampai 8. Bahkan waktu roadshow ke Semarang, kemana, ke daerah-daerah yang bertemu banyak orang, aku minum sampai 10 saset sehari. Kenapa? Karena takaran minum itu tidak bisa hanya takaran untuk kondisi yang normal, tetapi harus dibandingkan dengan apa kegiatan kita di lapangan, bagaimana kondisi tubuh kita, apakah ada resiko-resiko ya orang ketemu dengan beberapa hal yang menyebabkan dia terinfeksi, baik itu bakteri, COVID misal dan sebagainya gitu. Jadi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dan teman-teman bisa konsultasikan itu dengan medical expert kita ya, siapapun ya, mau aku, Dokter Wijaya, Dokter Revino dan sebagainya. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan ya. Next.
ini penting banget bahwa detoksifikasi usus atau sehatnya usus kita dibantu dengan sangat oleh produk kita Usukusi karena dia mengandung 1 triliun bakteri baik ya. Sehingga kerja untuk mendetok usus ini sangat meningkat gitu ya. Nah, pencernaan yang bagus akan membentuk orang menjadi cantik, itu kata Mr. Obah waktu ketemu aku berdasarkan penelitian sekian puluh tahun dari pihak Jepang. Cantik menurut aku di Usukusi ini maksud dari AFC bukan muka aja. Jadi bukan maksudnya orangnya kelihatan cantik, kelihatan ganteng, bukan ya. Tetapi cantik itu artinya adalah mencakup dari fisik maupun biologis dan kesehatan kita. Nah, itulah yang aku cermati setelah Usukusi ini beberapa tahun aku minum. Maksudnya seperti itu. Dan mereka memang incer di pencernaan. Ya, karena itu tempat kumpulnya racun gitu ya. Jadi kalau pencernaan yang sehat, maka semua toksin akan lebih cepat dibuang, otomatis fungsi dari organ tubuh kita yang manapun akan lebih baik ya, karena pabrik untuk buang kotorannya bagus ya. Itu bahasa awamnya gitu. Next. Nah, ini ketika detox dibuang, lemak yang tidak berguna, racun dan sebagainya dibuang dengan baik oleh usus, otomatis obesitas atau berat badan yang berlebihan itu sedikit terbantu ya. Bukan berarti minum Usukusi Anda kurus ya, jangan dibalik-balik gitu. Cuman dengan minum ini maka program diet Anda akan lebih terbantu ya. Begitu kira-kira teman-teman. Next. Ini sebenarnya yang penting dan ini yang sebenarnya membuat aku minum Usukusi jauh lebih banyak sekarang ya. Jadi DNA ini berlokasi di dalam inti sel ya, pada hampir semua jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia berupa molekul raksasa yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dia bawa sifat, DNA ini membawa sifat gitu. Nah, ini yang penting. Jadi informasi genetik di dalam sel itulah yang akan diturunkan pada generasi berikutnya ya. Nah, itu yang penting yang kita perhatikan di produk Usukusi ini ya. Next. Nah, ini lebih berhubungan dengan cancer ya, karena Angga, Pak Niko, Pak Enes juga minta ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Jadi, kalau DNA kita rusak, itu akibatnya buruk terhadap fungsional, terhadap anatomikal, atau terhadap hormonal. Nah, ini yang bahaya. Ketika rusak dan mengarah ke cancer, akhirnya kita jadi kanker gitu. Oke ya? Jadi kanker. Nah, kenapa sih kok ada orang yang selamat dari kanker? Ya, ada orang yang kena kanker gitu ya. Itu bergantung kepada pertahanan tubuhnya tadi, termasuk salah satunya adalah T cell namanya. Jadi di dalam sel darah putih itu ada kelompok yang namanya T cells, ada yang nama B cells, itu di monosit. Nah, ini dia bisa bunuh sel-sel patogen termasuk sel prakanker. Bahkan termasuk sel kanker yang belum terlalu ganas gitu ya. Itu teori dan bukti klinis yang sudah pernah dilakukan di kedokteran. Next. Nah, jadi badan kita ini adil oleh Tuhan sudah dibikin pertahanan teman-teman, seperti negara juga ada TNI, ada Polri untuk jaga orang sipil. Kita punya pertahanan sendiri untuk melawan virus, bakteri, jamur, sel prakanker dan sebagainya ya. Kalau pertahanan ini nggak ada, coba kita bayangin satu hari aja kita bertemu dengan banyak sekali partikel berbahaya ya, bisa bahaya sekali, kita bisa mati tiba-tiba dan bisa terinfeksi segala macam. Tuhan itu sudah menciptakan kita itu sempurna sebenarnya. Sudah ada pertahanan tubuh kita. Nah, pertahanan tubuh inilah yang ada di sel darah putih. Kalau sel darah merah itu untuk istilahnya sirkulasi darah, makanan, dan sebagainya. Nah, sel darah putih itu untuk pertahanan tubuh, terutama di monosit. Next. Ini ya, teman-teman penting, terutama di saat COVID sekarang. Di sini yang aku pelajari, yang aku rekam juga dari pihak Jepang waktu Mr. Oba kirim film, video tentang Usukushi dan propolis sebenarnya waktu itu, bahwa sistem imun kita
dipersenjatai juga dengan sel khusus yang bertugas membunuh sel-sel abnormal yang memiliki kecenderungan menjadi kanker atau prakanker. Jadi kecenderungan jadi kanker dan prakanker aja dia bisa bunuh ya, apalagi cuman virus, bakteri, parasit, jamur ya, pasti dia bisa bunuh. Nah inilah sistem yang merupakan garda terakhir ketika badan kita sudah nggak bisa lagi menolak masuknya zat-zat patogen tadi. Next. Nah, karenanya kita harus perhatiin pernyataan tadi bahwa di dalam tubuh kita ini ada sel spesial, namanya natural killer cell, yang memang tugasnya secara otomatis membunuh semua zat-zat patogen. Patogen itu artinya merugikan ya teman-teman, yang masuk ke dalam tubuh. Natural killer cell ini seperti stem cell. Nah, kalau Subarasi itu kan membantu untuk mengaktifasi stem cell. Stem cell itu kan adalah sel yang bertanggung jawab mencari sel yang rusak dan mati untuk diganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Karena itu Subarasi sangat berfungsi untuk mengaktifasi itu. Nah, Utsukushi bekerja di natural killer cell. Oke, dia menyediakan media yang nyaman, pencernaan yang sehat, dan sebagainya, sehingga activity dan jumlah dari sel yang disebut natural killer cell ini meningkat, teman-teman. Dengan meningkat, daya tahan Anda pasti naik. Itulah yang menyebabkan dia memiliki paten activating imunitas tubuh. Oke, next. Apa itu sel natural killer cell? Adalah salah satu tipe dari sel limfosit atau sel darah putih, bagian penting dari sistem limfosit, dia bergerak sendiri, keliling-keliling kayak polisi, mencari sel patogen dan langsung membunuhnya. Ya, itu dia natural cell killer. Jadi Tuhan itu adil, teman-teman. Kita dikasih sel ini sebagai polisi tentara untuk membasmi pemberontak maupun pengacau ya di dalam badan kita. Ya, hebatnya sel ini adalah dia bisa membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal, termasuk sel kanker atau prakanker yang belum masif gitu. Next. Hanya 15% jumlahnya dari total limfosit yang ada, tetapi itu sudah cukup kuat sebenarnya untuk melawan asal si 15% ini kondisinya fit. Nah, gitu ya. Jadi kayak atlet dia fit, dia kuat untuk bertanding gitu ya. Jadi kalau misalnya natural killer cell kita loyo, ya udah imunitas kita pasti jebol gitu ya. Itulah tujuannya kenapa kita harus jaga pencernaan kita. Nanti di slide berikutnya itu akan dijelasin salah satu untuk merawat si natural killer cell ini fit terus adalah pencernaan yang sehat dan bersih. Next. Hebatnya AFC kenapa? Dia juga membuat suatu produk Subarasi sekarang ya dengan paten-paten fungsi terutama regenerasi untuk meremajakan organ-organ yang menjaga fungsi dan pertahanan tubuh kita. Misalnya di sini natural killer cell ini diproduksi di mana? Sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, tonsil ya dan kelenjar paralimfa. Ini diremajain sama si Subarasi. Nah, gitu ya logikanya teman-teman. Dengan diremajakannya, maka produksi bagus. Gitu ya. Produksi bagus, natural killer cell terus banyak yang dibentuk. Begitu juga sistem pertahanan tubuh yang lain seperti leukosit dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu jumlahnya selalu bagus untuk fight against zat-zat yang patogen. Itu gunanya Anda harus konsumsi Subarasi juga. Jadi Subarasi sebenarnya adalah SOP ya, standar operasi prosedural. Minum untuk balikin penuaan Anda untuk meremajakan semua organ tubuh kita. Nah, setelah organ-organ ini mulai remaja, wah dia mulai produksi bagus, fungsi bagus, ya hormonal bagus, termasuk produksi dari natural cell killer. Oke, next. Bayangin tuh ya,
Teman-teman kalau keliling-keliling, bahkan misalnya kita pergi ke kantor Saint Moritz saja ketemu banyak orang aja, bayangin tuh dari tiap orang kita nggak tahu, mungkin ada yang lagi flu, bahkan mungkin ada yang COVID carrier, kita nggak pernah tahu, mungkin ada yang tonsilitis, ada yang TBC. Kalau kita nggak ada pertahanan tubuh, teman-teman, pulang ke rumah semua orang langsung terinfeksi dan mati, benar nggak? Nah, karena itulah Tuhan itu adil, kita dibikin suatu pertahanan. Ya, nggak semua orang ketemu orang TBC langsung TBC, ya kan? Nggak semua orang ketemu orang COVID langsung COVID juga, nggak seperti itu. Nggak semua orang ketemu orang yang misalnya pilek, pilek juga. Karena apa? Karena imunitas setiap orang akan membedakan bagaimana dia melawan penyakit yang akan masuk. Begitu ya. Next. Sel ini juga hebat sekali ya. Jadi sel ini memiliki suatu konsep untuk langsung membunuh kalau ketemu sel-sel yang nggak normal ya. Ketemu jamur dia bunuh, ketemu zat-zat yang disebut bakteri dia bunuh, ketemu zat yang merugikan dia bunuh, bahkan sel prakanker dia bisa bunuh. Ya, itu hebatnya produk ini. Kenapa bisa begitu? Ya itulah hebatnya FC. Ya, dia memproduksi suatu produk dengan teknologi. Oke, next. Otomatis ya teman-teman, karena sekarang lagi tren banget soal COVID, NK cell ini berfungsi nggak sih untuk bunuh virus? Oh, sangat teman-teman ya, sangat berfungsi. Sangat-sangat berfungsi. Kalau enggak teman-teman ya, kalau NK cell ini nggak bisa bunuh virus, jangankan COVID, Anda kena virus influenza aja Anda bisa mati teman-teman. Ya, jadi ini kehebatannya dari NK cell dan produk kita ya secara pasti meningkatkan seluruh sistem imunitas. Tentunya termasuk NK cell. Begitu ya logikanya teman-teman. Jadi teman-teman di saat COVID ini aku sangat anjurkan, apalagi teman-teman yang punya comorbid ya, punya penyakit bawaan, hati-hati tetap ikuti semua protokol kesehatan ya, baik dari itu stay at home kalau bisa, kalau enggak jaga jarak, cuci tangan, jangan nyentuh muka, pakai masker, dan sebagainya ya. Ada beberapa orang bilang, oh kalau udah pakai masker N95 aman, dok, nggak mungkin tertular COVID. Itu salah besar ya teman-teman. Orang pakai masker tujuannya bukan supaya nggak tertular COVID, tetapi supaya tidak menularkan apapun yang keluar dari dropletsnya. Jadi terbalik ya, kita pakai masker itu untuk melindungi penyebaran COVID, bukan untuk melindungi diri kita tidak tertular. Jadi teman-teman pakai masker itu sebenarnya melindungi orang lain dan diri kita sendiri menjadi penyebab penularan. Nah, NK cell itu akan bunuh semua virus, dia nggak pandang bulu termasuk COVID. Oke, makanya nggak semua orang kena COVID, teman-teman. Ya, COVID itu berbahaya nggak? COVID itu sebenarnya kalau dari persentase kematian tidak berbahaya. Tetapi COVID ini menularnya gampang banget. Ya, hanya lewat sentuhan di muka, hidung, mata, mulut, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi. Makanya hindari menyentuh muka, dianjurin. Kenapa? Karena dia memang sementara ini menurut penelitian masuknya lewat daerah-daerah itu. Untungnya dari beberapa senior yang memang sekarang jadi satgas maupun di dalam maupun di luar negeri menyatakan bahwa analisa bahwa virus yang namanya COVID itu bisa menular lewat droplet atau percikan ludah yang terbang di udara itu tidak benar. Jadi kalau itu benar, lebih ngeri lagi penularannya ya. Jadi penularannya sementara ini menurut penelitian yang aku dapat dari beberapa senior, dia tidak bisa menular lewat yang terbang-terbang di udara. Dia harus nyangkut dulu di salah satu titik, ya misalnya di meja, lalu kita pegang dan masuk ke hidung, mata, mulut kita, baru dia bisa menular. Jadi dia tidak menular lewat terbang-terbangan. Jadi nggak semudah itu. Jadi teman-teman boleh waspada, tapi juga jangan terlalu fobi. Ya. Bagaimana caranya Ustukusi membantu? Satu, tentunya dari kondisi tubuh kita sendiri. Nggak bisa hanya ngandalkan Ustukusi. Tetapi dengan masuknya Ustukusi ke dalam badan, dengan dosis minimal 4 saset sehari, maka activating immunity agent akan naik dalam tubuh kita. Otomatis semua daya tahan kita naik dan akan bisa melawan apapun yang masuk, baik itu COVID, bakteri, jamur, virus, bahkan sel prakanker. Nah, gitu ya. Next, next.
Ini teman-teman, ini dibikin oleh Angga. Terima kasih ya, Angga baru bikin nih siang hari ini. T-cell berfungsi untuk menyerang zat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Adalah zat-zat, makanan, minuman, obat, atau apapun yang bersifat bisa menimbulkan kanker atau memancing sel prakanker menjadi kanker. Ya. Ataupun virus berbahaya lainnya seperti COVID-19 secara detail dan spesifik. Jadi dia ngerti kok bahwa ini, lu virus nih, lu bukan teman gua nih, bukan saudara gua, dia langsung bunuh. Itu kehebatannya dari natural killer cell ya, yang ada di T-cell. Jadi sebagian yang masuk atau bahkan malah semua yang masuk kalau nggak terlalu banyak itu akan dibunuh, termasuk sel prakanker ya. Nah, ini juga yang berhubungan sama paten dari Usukushi bahwa bagaimana sih NK sel ini bisa menghancurkan sel prakanker. Jadi ketika sel prakanker ini baru mau berkembang, itu ada tahapan namanya eliminating fase. Jadi fase eliminating itu adalah fase di mana NK sel masih bisa membunuh sel prakanker tersebut, ya, apalagi cuma virus, ya. Nah, eliminating ini adalah tahapan awal sebuah sel atau beberapa kelompok sel mau berkembang menjadi sel kanker. Ini yang menjelaskan kenapa pada beberapa orang sampai mati dia tidak mengalami kanker. Oke ya teman-teman, ada fase namanya eliminating. Lalu ada fase yang disebut equilibrium. Itu fase di mana si sel prakanker ini sudah lebih kuat. Nah, sudah lebih kuat. Tetapi dengan kekuatan daya tahan tubuh kita yang imbang, oke, masih bisa dibasmi. Oke, karena itu pada kondisi-kondisi cancer yang masih sangat rendah, pre-cancer yang masih sangat rendah, belum terlalu masif, belum terlalu kuat, dia masih bisa dibasmi juga oleh natural cell killer dan juga bisa dibantu oleh Usukushi dengan paten fungsinya karena dia masih di tahap eliminating atau equilibrium namanya. Oke teman-teman, lalu kenapa dia nggak bisa ditolong? Karena dia sudah masuk di fase namanya escape. Escape itu artinya sel-sel kanker ini sudah masif, ya, sudah jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, dan jauh lebih powerful dibandingkan pertahanan tubuh kita sendiri. Tubuh kita udah nggak bisa lagi muncul kankernya. Begitu ya teman-teman, jadi nggak semua fase bisa ditolong. Ada beberapa fase yang masih bisa dihambat, ada fase yang bahkan bisa dihentikan, tapi ada fase yang cuma hanya bisa dilawan aja. Udah nggak bisa lagi di stop. Kankernya tetap ada, tetapi diperlambat aja. Nah, itulah gunanya dari Usukushi, gitu ya. Termasuk virus ya, teman-teman. Jadi virus itu juga tergantung ya. Pertama, berapa banyak virusnya masuk. Saat virusnya masuk, bagaimana pertahanan tubuh Anda? Ya, kurang tidur, kurang vitamin, makan juga jelek, ya kan? Pikiran juga jelek. Walaupun yang masuk cuma beberapa banyak, Anda bisa kena COVID. Ya. Makanya ada beberapa orang kena COVID, wih, luar biasa gejalanya. Ada yang OTG. Itu yang membedakan namanya tingkat imunitas kita dan virulensi dari virus. Jadi benar-benar harus dihindari kondisi-kondisi yang membuat virus itu senang. Nah, virus itu senang ketika pertama tentunya daya tahan tubuh kita turun oleh sebab apapun. Kedua, suhu. Nah, dia lebih mudah ada yang di suhu sangat dingin, ya, ada yang di suhu yang agak dingin dan sebagainya. Jadi itu juga berpengaruh. Lalu gizi. Orang yang kurang gizi otomatis imunitas buruk dan kalau kena infeksi virus bahaya sekali. Seperti itu. Di sini ada beberapa literatur yang diambil oleh Angga. Mengenal sel T, bagian sistem imun yang bisa tangkal virus corona. Sebenarnya bukan hanya virus corona, tetapi semua virus. Jadi penting sekali T-cell ini. Dan T-cell ini, semua aktivitinya bisa dinaikkan oleh Usukushi. Oke ya. Sel T beri kekebalan lebih lama dibanding antibody. Why? Karena sel T ini adalah memang cikal bakal di dalam badan kita untuk membasmi, langsung membunuh virusnya. Ya. Sedangkan antibody itu hanya menunjukkan tingkat kekebalan kita terhadap penyakit virus tertentu. Oke? Beda ya. Jadi kalau namanya T-cell ini dia membunuh, teman-teman. Kalau antibody
dia menangkal aja karena dia sudah kebal. Oke ya. Sel T dari pasien COVID-19 yang sembuh berikan kekebalan terinfeksi virus SARS-CoV-2. Ini adalah disebut biasanya adalah gabungan antara T cells kita dan plasma darah orang yang sudah kebal. Jadi ini masih dalam penelitian, mudah-mudahan banget aku berdoa vaksin yang diciptakan oleh beberapa pabrik farmasi ya, termasuk Indofarma dan Pfizer itu bisa keluar ya. Jadi teman-teman sekarang mulai mengerti, terutama COVID ini masih lama teman-teman. Aku yakin nggak akan pernah hilang bahkan, tetapi akan hilang dengan sendirinya kurvanya ketika sudah banyak yang imun dan ketika vaksin sudah keluar. Next. Itu tentang COVID, dan aku pengen bicara sedikit tentang COVID tambahan seperti permintaan Angga, bahwa COVID adalah salah satu varian dari SARS, virus SARS, yang penularannya sangat mudah. Ya. Bahkan hampir 70-80% OTG, tanpa gejala. Ya, aku ada satu teman baik di sini, salah satu konglomerat malah di Palembang, hidupnya, jangan lagi soal bersih teman-teman ya. Kadang-kadang dulu nggak ada COVID aja, makan aja itu sendok, garpu, piring, dan sebagainya. Kalau makan sama aku di restoran, dia minta direbus dulu. Sampai seperti itu hidupnya. Ya, akhirnya meeting dia nggak mau, selalu Zoom, dan sebagainya. Barusan satu keluarga kena COVID. Dan sekarang mereka lagi dirawat di rumah sakit, tapi kondisinya sih baik-baik, nggak terlalu buruk. Dan mulai tracing, kalau menurut aku tembusnya dari mana teman-teman? Dari supirnya. Karena supirnya bolak-balik tidak pulang ke tidak stay di rumah dia tapi pulang balik ke rumahnya. Jadi bisa masuk lewat mana aja. Nah, hati-hatinya di situ. Jadi penularan ini yang bikin repot ya gitu. Ada beberapa teman ya, tim kita juga di AFC keliling Indonesia sampai kemana sampai hari ini nggak apa-apa gitu ya. Padahal jorok hidupnya, lebih jorok daripada bos tadi. Why? Banyak faktor teman-teman, dan salah satunya adalah tentunya adalah imunitas ya. Sama kayak harimau teman-teman, kalau ngumpet di kandang terus, satu kali keluar kandang, jangankan berantem sama harimau, kadang-kadang berantem sama kucing aja dia kalah gitu. Nah, itu yang juga sekarang keluar salah satu aliran di Amerika, bahwa untuk orang-orang yang tidak ada promorbid dan usianya belum terlalu tua, ya, bukan dianjurkan untuk nekat, enggak. Tapi dianjurkan untuk mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal. Ya, bukan nekat ya teman-teman. Kalau yang diabetes, aku anjurkan jangan deh. Karena diabetes ini nggak tahu kenapa, dari beberapa kasus, hampir 9-95% kasus orang diabetes, apalagi yang sudah menahun, kalau kena COVID dia mati. Ya, termasuk salah satu teman sekelasku, Dr. Purkis, 3 hari yang lalu meninggal dunia karena COVID. Dan dia sudah menderita diabetes 6 tahun yang lalu. Jadi nggak tahu kenapa kalau diabetes memang kita harus hati-hati. Kedua, orang yang gagal ginjal juga harus sangat hati-hati. Terus orang-orang yang kena penyakit autoimun, terus orang-orang yang kena penyakit AIDS atau degeneratif lain seperti serangan jantung dan sebagainya, stroke, itu memang harus hati-hati. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa drop dan meninggal. Tapi untuk orang yang sehat, ada satu kelompok dokter tentang imunitas juga di Amerika, aku sempat lihat videonya, mereka justru menganjurkan kita untuk melakukan herd immunity, jadi dilawan gitu ya, dilawan dalam arti kata kita mulai beradaptasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana cara melawan? Tentara Anda harus kuat, jaga imunitas, karena itu aku sangat anjurkan pada teman-teman, mulai minum Utsukushi yang banyak, ya, mulai minum Utsukushi yang banyak, karena Utsukushi sudah dipastikan ada paten yang meningkatkan imunitas kita. Lalu masuk ke dalam kanker. Masuk ke dalam kanker. Kanker adalah suatu kondisi di mana DNA-nya rusak, yang tadinya jinak jadi ganas. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Kenapa banyak orang yang bilang, minum Utsukushi dok, udah minum Subarasi, tapi kok PSA-nya naik, kok malah tumor markernya naik? Bahaya ini, berarti produk AFC meningkatkan sel tumornya, sel kankernya. Begini ya penjelasannya teman-teman, supaya nanti nggak rancu di lapangan ya. Sampai hari ini kita lagi ngobrol, nggak ada satupun obat ya, atau suplemen, atau apapun itu nyebutnya,
yang bisa menyembuhkan kanker. Nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada. Bohong aja kalau ada yang bilang ada. Oke ya. Yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang kanker, oke ya, terhadap orang-orang yang sedang menderita kanker adalah melawan kondisinya. Oke? Sebab kalau orang sudah disebut kanker, itu berarti masuk di tingkat yang aku sebut tadi sudah escape. Dia sudah nggak bisa lagi dibunuh. Oke ya, bukan di eliminating atau equilibrium. Jadi dia udah nggak bisa dibunuh. Nah, kita bisa lawan dengan menghambat perkembangan kankernya, misalnya dari stadium 1 naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, itu pasti bisa dihambat oleh tusuk kusi. Oke? Misalnya yang tadinya harusnya 2 tahun dia sudah naik dari stadium 1 ke 2, bisa dihambat menjadi 3 tusuk. Harusnya di 4, 5, 6 tahun itu bisa. Tapi kalau sembuh nggak bisa. Gitu ya. Jadi aku yakin sekali dalam hatiku, bahkan Pak Ernest waktu ketemu di Bandung sempat memberikan ilustrasi bahwa ada satu zat lagi yang sudah dikeluarkan paten, fungsinya adalah anti cancer, teman-teman, yang akan diproduksi menjadi Utsukushi jilid 2. Mari kita berdoa bersama-sama bahwa Tuhan memberikan anti cancer ya. Itu sudah disampaikan resmi oleh Pak Ernest sebagai bocoran, mudah-mudahan itu akan dirilis mungkin ya, aku harapkan secepat mungkin apa 2021 atau 2022 ya. Tapi sampai hari ini nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan kanker. Karena itu ketika minum subarasi, lutein, Utsukushi, kenapa kok sel kankernya tetap berkembang biak? Kenapa PSA-nya tetap naik? Karena sel kankernya tetap hidup, teman-teman. Oke? Nggak bisa nurunin PSA dengan Utsukushi atau subarasi, nggak bisa. Kecuali pada stadium-stadium awal terjadi ya, beberapa gembira sekali telepon aku bilang bahwa kankernya udah sembuh. Sebenarnya nggak ada kanker itu sembuh ya, bohong juga itu teman-teman. Ya, kecuali mukjizat ya. Oh ya, kecuali namanya semikarsinoma, itu karsinoma dari buah zakar. Nah, kalau kanker buah zakar itu kalau di stadium 1 diangkat, buah zakarnya dibuang, ya, itu orangnya sembuh sempurna. Kalau yang lain nggak bisa. Nah, pada stadium-stadium awal ada kemungkinan seperti itu ya, seolah-olah dia sembuh karena PSA-nya turun atau mungkin tumor markernya turun gitu. Jadi itu bisa terjadi, tapi kalau udah lanjut nggak bisa. Nah, produk kita akan menghambat si sel kanker ini untuk membunuh pasien ini, kasarnya begitu. Jadi yang harusnya mati 5 tahun mungkin jadi 10 tahun, mati 7 tahun mungkin jadi 9 tahun. Seperti itu pasti bisa, teman-teman. Karena dia menghambat kerja sel kankernya. Tapi kalau membunuh nggak bisa. Jadi bukan karena minum produk kita, sel kankernya naik. Tetapi sel kanker itu akan naik terus. Ya, mau minum apapun, kecuali di kemo. Kenapa orang di kemo turun PSA-nya, turun tumor markernya? Benar, karena sel kankernya dibunuh. Tetapi jangan lupa, seluruh sel normal juga dibunuh. Jadi ketika seseorang ingin melakukan terapi terhadap dirinya, tentunya harus dibandingkan antara indikasi dan efek samping dan kontraindikasi dan efek letal ya. Kemarin sempat ada salah satu rekan kita, ibu-ibu udah agak tua, telepon aku dimarahin sama dokter onkologinya karena katanya produk AFC ini berbahaya ya, bisa menyebabkan kankernya tumbuh. Kebetulan dia lagi berobat dan akhirnya video call barengan sama aku dengan dokternya, dengan si pasien ya. Kebetulan pasien ini tim kita udah tua, ibu-ibu. Aku bilang sama dokter tersebut, dia onkologi, jadi ahli bedah tumor, ahli bedah kanker juga. Aku bilang, dokter, maaf, dokter nggak boleh loh menjelek-jelekkan produk kami, mengatakan bahwa produk AFC berbahaya dan bisa menumbuhkan sel kanker. Nggak boleh itu dokter, aku bilang, karena dokter nggak punya datanya. Apakah dokter udah meneliti, misalnya ada berapa ribu atau puluhan ribu pasien yang minum produk AFC dan kankernya jadi ganas? Ada atau nggak ada? Dan beliau bilang nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita bicara dari awal. Aku mau tanya sama dokter, sebagai seorang ahli onkologi, bedah tumor atau bedah kanker atau apalah Anda nyebutnya, apa yang Anda akan lakukan terhadap ibu ini? Dia kebetulan ibu ini minta dirahasiakan namanya, jadi aku nggak berani sebut di sini. Dia sudah kena stadium 4 dari breast cancer menurut dokter ini. Benar atau enggak, aku juga nggak tahu.
Aku tanya, dokter mau lakukan apa terhadap ibu ini? Dia bilang, oh saya akan lakukan tindakan medis ini. Aku bilang, aku nggak tanya itu. Aku tanya, mau dilakukan apa? Tindakan medisnya apa? Dia bilang, saya akan kemo. Kemoterapi apa? Ya kemoterapi itu untuk membunuh sel kanker, dia bilang. Oh salah dokter, aku bilang, aku lebih bodoh dari Anda. Aku dokter biasa, bukan ahli bedah tumor, bukan ahli bedah kanker, tetapi cara Anda menjawab bahaya ini. Ya, apa itu kemoterapi, dokter? Aku bisa ketik di Google sekarang juga, dan aku akan bacain. Daripada aku yang bacain, mendingan dokter yang bilang. Dan akhirnya dia ceritakan apa itu kemoterapi. Ya, teman-teman boleh cek di Google sekarang apa itu kemoterapi. Dan dia baca, aku tanya lagi, apakah kemoterapi berbahaya, dokter? Jawab aja, ya atau tidak. Dia bilang, ya kita harus selamatin ibu ini apa. Aku nggak tanya itu. Aku tanya, apakah kemoterapi ini berbahaya atau tidak berbahaya? Jawab dulu. Dan akhirnya dia bilang, ada bahayanya. Apa bahayanya, dokter? Dan dia sebutkan. Teman-teman tahu, bahaya dari kemoterapi itu ribuan, teman-teman. Bukan 1-2 macam. Oke ya? Nah, terus pertanyaan aku berikutnya, dokter, apakah kemoterapi bisa menyebabkan pasien yang menjalani kemoterapi meninggal dunia? Jawab dulu. Dan mungkin udah kesel, mungkin juga bingung dan putus asa, makanya aku bilang sama sejawat-sejawat ya, jangan serang AFC, jangan jelek-jelekkan AFC. Karena kita di dunia medis pun ada etika. Misalnya Angga dokter, aku dokter, Angga ngobatin orang yang mengalami sinusitis dengan obat yang namanya amoxicillin. Aku pengen obatin dengan yang golongan eritromisin, itu urusan aku. Nggak ada juga aku bisa campur tangan ke Angga. Jadi janganlah jelek-jelekan, dan dokter onkologi ini kepepet, dan akhirnya dia bilang, Anda ini menyerang saya. Aku bilang, enggak. Aku nggak menyerang dokter. Dokter yang menyerang kami. Karena dokter bilang bahwa produk AFC yang namanya Subarasi dan Usukusi berbahaya. Bisa menyebabkan sel kankernya lebih ganas. Itu bahaya, dok, pernyataan itu. Aku ada chatnya, aku ada rekaman suaranya, ya. Itu berbahaya, dokter. Karena dokter melanggar hukum itu. Nah, sekarang dokter jawab dulu. Bisa nggak orang mati gara-gara di kemoterapi? Jawab dulu, dokter. Dan akhirnya dia bilang iya. Selesai itu, aku bilang, oke, terima kasih dokter. Sekarang aku tanya tentang produk AFC. Bagaimana dokter bisa bilang bahwa Subarasi dan Usukusi menyebabkan kanker pada ibu ini bertambah ganas? Dari mana dokter bisa bilang begitu? Tolong jawab dulu. Oh, ya kata orang-orang begini. Aku bilang, Anda gila, dokter. Anda seorang dokter dan membawa gosip ke dalam praktek Anda. Dah, dan akhirnya aku sudahi. Aku bilang, ya udah dokter, berarti dokter nggak bisa jawab. Sekarang aku bilang sama Cici itu, Cici tinggal pilih, Anda mau kemoterapi dengan dokter ini, atau Anda mau beli produk AFC untuk fight against cancer, that is your choice. Dan aku bersyukur, alhamdulillah sampai hari ini Cici itu minum, kondisinya jauh lebih baik, dia lebih lega, lebih gembira, lebih banyak berdoa, dan aku dengar bahkan sekarang ini perkembangannya baik di payudaranya, dia juga nggak jadi mastektomi, lebih happy lah ya, dan bahkan katanya udah mulai jalani bisnisnya, dapat bonus, dan beli sampai 3 apa 5 diamond gitu. Jadi teman-teman ketika di lapangan ketemu orang yang jelekin AFC, teman-teman jangan panik dulu ya, tenang dulu, sabar. Kadang-kadang kayak ilmu Tai Chi ya, kita kan sering tuh nonton film Tai Chi. Kadang-kadang serangan orang bisa jadi bumerang buat dia. Dan itu juga aku sampaikan pada teman-teman, jangan sampai kita yang buat bumerang buat diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman jangan sampai teman-teman overclaim ya. Apakah Anda tim aku atau bukan? Aku nggak masalah. Ya, kadang-kadang aku sangat terkesan sekali dengan AFC ini ya. Aku selalu diingatkan oleh Pak Michael, Ibu Sylvie istrinya yang sangat aku kenal baik.
Pak Ernest, Ibu Helen, Niko, selalu mengajarkan kita untuk bicara hal-hal yang jujur, hal-hal yang tidak bohong, ya, ya, baik dari masalah kesehatan, baik dari masalah bisnis, semua ngajarin aku hal-hal yang baik. Ya. Bahkan sekarang aja Niko sering telepon, dokter, ayo roadshow, ayo jalan gitu, dok, ayo dok, sana sini ya. Aku salut juga sama Niko ini. Padahal Niko keliling kan nggak ada duitnya. Dia bilang kita harus perhatiin banyak orang-orang yang lagi takut sama COVID, banyak orang-orang yang lagi panik, ya kita harus bantu, kita harus apa gitu. Jadi aku lihat, wah iya ya, kok jalanin bisnis kok hanya uang. Kadang-kadang kita harus pikir yang lain juga gitu ya. Aku pergi ke daerah-daerah seperti di Jawa Tengah, di daerah kecil itu sedih teman-teman. Ada yang cuma naik sepeda ya enggak, datang dari Salatiga ke Semarang gitu, naik sepeda ketemu kita hanya untuk foto. Habis foto minum sebentar kopi, pulang lagi naik sepeda gitu. Aku pikir, wah luar biasa ya. So teman-teman, banyak yang Anda bisa belajar di AFC ya, bukan hanya soal kesehatan, tapi banyak hal yang luar biasa di bisnis ini, terutama di perusahaan ini. Aku melenceng karena kesehatan ya teman-teman, itu sangat juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Dan percaya sama aku bahwa produk-produk kita ini tidak ada satupun yang berbahaya, ya, termasuk usuk-usi. Jadi nggak ada mungkin berbahaya. Kenapa? Nggak ada kimianya. Sama aja kita makan karedok, makan capcay, makan gado-gado. Gitu. Jadi tenang-tenang, jangan panik. Kalau teman-teman panik, bingung, silakan tanya aja. Mau sama dokter Tevino, mau sama aku, mau sama dokter Wijaya, dokter Buana, banyak ya tempat teman-teman bisa bertanya ya. Kita akan bantu untuk bisa jawab dengan benar ya. Dan jangan juga paksakan orang bahwa ini bisa ngobatin ini jangan. Teman-teman selalu patokannya pada paten fungsi. Nah, paten fungsinya teman-teman bisa klik lagi ke dalam Google ya. Kan kalau teman-teman lagi bingung ya, cari misalnya kode pos kota ini apa ya, masukin Google. Nah, teman-teman boleh juga masukin kata-kata paten kita itu ke dalam Google. Misalnya, anti hepatitis C. Masukin, apa tuh sih anti hepatitis C? Sehingga teman-teman bisa menjadi istilahnya, boleh dibilang dokter, ya, berjalan di dalam produk AFC ini di edukasi di lapangan. Nah, gitu. Oke ya, next. Yang lebih menarik lagi, cell natural killer ini pinter. Jadi, dia punya kemampuan untuk mengenali semua sel-sel yang aneh-aneh, dia langsung bunuh, teman-teman. Ya. Tanpa disuruh, tanpa perintah dari otak. Tuhan adil ya. Jadi dia bisa bunuh semua sel yang dianggap nggak normal. Baik itu bakteri, virus, ya, bahkan sel prakanker. Itu hebatnya natural cell killer. Nah, ini kita bisa tingkatkan sel ini dengan minum usukusi. Pasti, gitu ya. Nah, ini ada yang tanya ya, nggak aku jawab sebentar ya. Kenapa sih kok usukusi dilarutin air susah ya, ada kayak biji-bijinya? Karena di situ ada kiwi seed. Nah, ada biji kiwi. Aku juga dikasih taunya sama Niko. Jadi ada biji kiwi. Nggak apa-apa, minum aja aman kok ya. Memang usukusi rasanya nggak seenak tubarasi. Nah, tapi kalau aku, ini bukan kata AFC loh, ini aku ya. Kalau aku campur tubarasi dan usukusi aku campur, teman-teman. Aku minum pagi-pagi ya dan sore. Maghrib juga, malam bahkan. Kalau aku lagi roadshow, aku minum terus. Pokoknya kelihatan ada usukusi aja depan gua minum aja. Jadi aku selalu jaga badan aku dengan usukusi ini karena sekarang ini memang lagi tren banget COVID gitu ya. Kita nggak tahu siapa aja bisa COVID gitu. Bahkan mungkin diri kita sendiri ada virus COVID dalam badan, kita nggak tahu. Jadi kita hajar terus usukusi gitu. Next. Sayangnya dia bisa lemah juga loh. Jadi kalau misalnya pencernaan kita kotor, nggak bagus, ya, terus limpa kita loyo, sumsum tulang kita loyo, ya udah jumlahnya kurang, dia loyo juga otomatis virus, bakteri, jamur, sel prakanker, semangat. Sama kayak misalnya polisi sama tentara tidur semua, nggak ada yang mau kerja. Wah, bandit merajalela ya, pemberontak merajalela. Seperti itu teman-teman. Makanya kita harus jaga ini, ya, jaga benar-benar supaya
baik jumlah, baik mutu, baik kekuatannya tetap untuk fight against semua zat patogen gitu ya. Dia harus fit terus ya. Next. Nah, ini cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer ini. Jadi ada korelasinya. Kalau kita rawat natural killer, maka sel kanker sulit berkembang ya. Demikian pula sebaliknya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman harus ada suatu perimbangan di sini yang teman-teman harus jaga ya. Jaga kesehatan tetap dijaga, mutu dari gizi kita dijaga, mutu dari produksi sel natural killer kita jaga dengan apa? Dengan subarasi, karena dia meremajakan semua organ yang memproduksi natural cell killer. Dan untuk si natural cell killer, dia ini hidup perlu suasana pencernaan yang baik. Karena itu kita minum Utsukushi. Dan dia kayak motivator, kayak Andrew Wongso-nya. Begitu masuk ini Utsukushi, dia kayak Andrew Wongso. Natural killer cell ini semangat banget gitu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Next. Kalau ada yang tanya kapan diminumnya, bebas ya teman-teman, mau dicampur, mau dipisah. Kalau aku pribadi aku campur karena aku kegiatannya padat, takut lupa ya. Jadi bebas kok, dicampur juga nggak akan ada interaksi karena produk kita nggak ada yang kimia ya. Nah, ini salah satu jaganya adalah jaga kesehatan pencernaan Anda dengan Utsukushi tentunya ya. Sekitar 65-70% semua kegiatan dalam tubuh kita ini ditopang oleh pencernaan. Begitu ya. Jadi kalau pencernaan kita bagus, teman-teman, insya Allah badan kita juga akan jauh lebih sehat. Gitu. Next. Selain itu ada cara dari eksternal, ya makan ya lebih banyak makan yang jauhi pengawet, makan buah-buahan, sayur dan sebagainya ya. Terus minum prebiotik tambahan silahkan kalau emang seneng ya. Tetapi prebiotik di dalam Utsukushi, wah udah 1 triliun teman-teman, udah banyak banget, jadi udah cukup. Rasanya sih udah cukup baik selama takaran yang diminum benar. Ingat ya, 4 saset ya sehari ya. Ada yang bilang, mahal banget dokter. Memang, tapi ingat loh, kalau disambung-sambung dengan bisnisnya, kalau Anda sudah terbiasa minum 4 saset atau 6 saset, kan nggak enak tuh kalau nggak minum 4 atau 6. Otomatis mulai cari uang tambahan. Nah, baru kerjain bisnisnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus korelasi antara bisnis dan kesehatan ini digabungkan. Timbulkan zona nggak nyaman. Nah, zona nggak nyaman yang aku timbulkan dalam diriku adalah jaga kesehatanku sebaik mungkin, minum banyak-banyak produk AFC. Karena produk AFC diminum sebanyak apapun nggak mungkin ada apa-apa kan. Nah, dompet kempes teman-teman karena waduh, beli ini gimana nih caranya. Nah, terpaksa zona nggak nyaman itu kita kejar dengan mengerjakan bisnisnya. Mengerjakan bisnisnya, kita bantu orang lain lagi untuk banyak minum produk kita dan orang tambah sehat, tambah kaya dan sebagainya. Ya, informasi dari Pak Niko, dari Pak Angga pun sekarang ini sudah ribuan tim aku yang jadi miliarder hanya dalam waktu 1 tahunan. Jadi AFC ini menciptakan banyak miliarder malah di saat COVID gitu teman-teman ya. Jadi biasanya sih enggak, katanya kalau udah punya bonus 1 miliar dari AFC agak susah juga kena COVID ya, karena happy terus kita, jadi daya tahan jadi naik. Next. Beberapa literatur ya, baik dari critical review, dari food dan science nutrition dari tahun 2014 dan sebagainya, menunjukkan bahwa prebiotik ini merupakan stimulan, motivator untuk daya tahan tubuh kita, ya, termasuk sel limfosit T dan sel limfosit B. Kalau yang B itu dia memori, teman-teman. Jadi T-nya ini menghajar, bunuh. Nah, dia ambil tuh DNA-nya, dilaporin ke B. B ini nanti nyimpen. Sehingga suatu saat datang lagi, si T ini lebih gampang lagi membunuhnya karena dia udah kenal. Wah, lu kelemahannya di sini nih, gitu ya. Jadi T dan B ini selalu bekerja sama untuk bunuh semua sel patogen yang masuk. Next. Bayangin kalau misalnya dikombinasi dengan subarasi. Keren ya. Jadi subarasi kan teman-teman tahu ya, dia naik hampir 1,5 kali lipat daripada SOP. Nah, jadi kalau misalnya minum subarasi, sebenarnya kalau sudah biasa sekian, bisa sedikit hemat lah ya, karena dia kekuatannya 1,5 kali dari SOP. Nah, kalau dikombinasi, apa akibatnya? Otomatis dong, pertama, semua organ yang memproduksi
menunjang pertahanan tubuh kita akan produksi lebih kuat, lebih banyak, lebih fit. Ya, itu satu. Otomatis pertahanan tubuh kita naik. Nah, dengan pertahanan tubuh kita naik, maka kemungkinan kita untuk terinfeksi apapun termasuk COVID-19 akan turun, teman-teman. Ya, itu logika. Jadi sambil kita berbisnis di sini, ayo kita menjaga kesehatan diri kita dulu. Jangan lupa tetap minum ya, baik itu Subarasi dan jangan lupa Ustukusi. Ingat minimal 4 saset sehari ya untuk jaga imunitas Anda. Kalau Anda kurang-kurang fit, naikin, apalagi Anda roadshow seperti aku, naikin ya, minimal 2-3 kali lipat loh. Aku 8 itu pasti satu hari, teman-teman, kalau lagi roadshow. Nah, naikin itu, jaga yang lainnya, plus Subarasi. Aku Subarasi itu nggak sampai 8, nggak. Aku Subarasi biasanya 3, 4 gitu, tergantung apa aktivitasku. Kalau aku di rumah aja, biasanya aku Subarasi 2-3 saset saja. Kalau di luar, aku bisa sampai 4 atau 5 dan 6 Subarasi per hari. Next. Paten-patennya untuk review teman-teman, anti-tumor agent, immune activating effect, dan therapeutic agent on hepatitis C. Sebenarnya ada lagi, dia menghambat kegiatan sel kanker, untuk jerawat batu, untuk wrinkles, untuk detox dari usus juga ada di dalam Ustukusi ya, dan harganya lebih murah, cuma 1.650.000. Seperti penyampaian Pak Ernest di Bandung beberapa waktu yang lalu, aku juga berdoa supaya AFC bertambah jaya, terus berinovasi, dan akan menciptakan, menurut Pak Ernest, Ustukusi Jilid 2, di mana di dalam kandungannya akan ada anti-cancer. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, panjang umur, dan acara sore hari ini bisa berguna.